Selamat datang di Kabapadek Siang, ini program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapadek Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabapadek Siang ini dengan informasi yang pertama. Untuk pertama kalinya, lomba tahfiz Al-Quran yang mempertemukan murid dan orang tua digelar di kota Pariaman. Kegiatan ini menjadi momentum menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sekaligus memperkuat pendidikan agama dan karakter generasi muda. Lomba tahfiz Al-Quran murid bersama orang tua tingkat SD se-Kota Pariaman tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Pariaman Yota Bala di SD Negeri 21 Jalan Kereta Api Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program unggulan pemerintah Kota Pariaman, Pariaman Risalah dengan semangat beriman, soleh dan berakhlak untuk memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau KKKS SD Kota Pariaman. Yota Balat mengaku terharu karena kegiatan ini dinilai tidak hanya melatih kemampuan anak, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Harapannya semakin banyak anak berani tampil percaya diri dan berprestasi. Jadi dengan adanya kolaborasi antara anak-anak dengan orang tua, jadi ini bisa menumbuhkan semangat kepada orang tua bahwasanya yang untuk jadi hafiz Quran tidak hanya anak-anak, tetapi keluarga juga bisa menjadi hafiz Quran. Ya, jadi pada hari ini ini adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan visi misi Wali Kota Pariaman, maksudnya satu rumah satu office. Nah, hari ini ada pertandingan, kami mengapresiasi Dinas Pendidikan Desa Jajaran karena kita tidak hanya menyuruh anak-anak kita belajar Al-Quran, tapi kedua orang tuanya juga harus hafal apa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi dengan adanya kolaborasi antara anak-anak dengan orang tua, jadi ini bisa menumbuhkan semangat kepada orang tua bahwasanya yang untuk jadi hafiz Quran tidak hanya anak-anak, tetapi keluarga juga bisa menjadi hafiz Quran. Jadi tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Jadi program Risalah menjadikan beriman soleh dan berakhlak itu adalah sampai sekarang satu programnya adalah satu rumah satu hafiz. Nah, kita pada hari ini sudah mendata. Jadi insyaallah mudah-mudahan 5 tahun kepemimpinan kami, insyaallah mudah-mudahan itu sudah satu rumah sudah satu hafiz semua. Jadi kita berdoa, berupaya dan berusaha ya program ini bisa betul-betul terrealisasikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa 1% dari 5 tahun kepemimpinan kami. Kita akan buat tingkat Sumatera Barat dan kalau perlu se-Indonesia akan kita laksanakan lomba hafiz Quran ini. Karena ini juga menunjang sebagai sport tourism. Salah satunya adalah di bidang agama. 21 321 sekali. Berita kedua dikutip dari @Fadli Amran. Bukan sekadar seremoni, bantuan untuk sektor perikanan kembali diberikan demi mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Momentum Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan dan perekonomian warga. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padang Fadli Amran menyerahkan berbagai bantuan untuk mendukung sektor perikanan, termasuk bantuan calon induk ikan. Bantuan ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat, sekaligus memperkuat usaha perikanan di Kota Padang. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan potensi perikanan secara berkelanjutan. Dengan dukungan yang terus diperkuat, sektor perikanan diharapkan semakin maju dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Terkhusus yang sudah kalau naik apa kau foto kok iya betul jadi kau foto pasca bencana November dan juga Agustus, kita melihat banyak masyarakat kita yang terdampak. Sehingga ini pun adalah wujud syukur kita dalam Hari Jadi Kota, bukan hanya memeriahkan kegiatan-kegiatannya, tetapi kota pun juga peduli terhadap masyarakat kita yang terdampak bencana. Saya apresiasi
kepada Dinas Perikanan yang sudah pun juga mempersiapkan bantuan-bantuan kepada pelaku usaha perikanan secara keseluruhan. Bantuan di bidang perikanan dan pangan telah diberikan dengan total anggaran lebih kurang 8 miliar rupiah Bapak dan Ibu. Juga secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box. Sedangkan pada sektor ketersediaan dan distribusi pangan, pemerintah memberikan paket alat pengolahan pangan lokal. Pada sektor konsumsi dan keamanan pangan, bantuan juga diberikan antara lain melalui paket sarana KRPL dan kawasan rumah pangan lestari. Kalau Pak terima Pak? Ini untuk perikanan budidaya, Pak. Ke perikanan budidaya apa yang pada Pak? Indukan. Indukan. Pada pada Pak? 30 ekor dan 800 kilo Pakan ya. Mudah-mudahan berkembang Pak. Ya. Apa yang dapat Pak? Kita mendapati freezer, Hah? kuali, kompor, dan juga hand sealer. Kita dari KWT, Ya. Sekota Padang ada 41. Jadi kan yang dapat banyak, Pak. Banyak dapat. Iya, tanah humus. Bersyukur kita ya. Alhamdulillah. Apa aja dapat? Tanah humusnya ada 10 kubik, Iya. pupuk kandang ada 1 ton. Terus ada benih-benih lagi, Pak. Kalau Banyak bisa benar. KWT kita berjaya. Ya, jadi di tengah kemeriahan Hari Jadi Kota kita selalu berbagi dan mudah-mudahan bantuan serupa sesuai dengan program kita Padang Melayani, bahwasanya ada bantuan perikanan, pertanian dan lain-lainnya. 8 miliar rupiah diserahkan. Tentu terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Kita dapat menyalurkan bantuan sebanyak 8 miliar rupiah kepada masyarakat kita di hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Sukses. Berita selanjutnya dikutip dari @fadli amran, kedatangan KRL Teluk Kendari sukses mencuri perhatian. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut ini tiba di pelabuhan dengan suasana yang langsung menarik perhatian, disambut jajaran prajurit yang telah bersiap di lokasi. Suasana penuh keakraban terlihat dalam sejumlah momen, mulai dari penyambutan hingga aktivitas bersama di atas kapal. Kehadiran KRL Teluk Kendari tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas TNI Angkatan Laut, tetapi juga memperlihatkan kesiapan, kekompakan, dan profesionalisme para prajurit dalam menjalankan tugasnya. Ini masyarakat Kota Padang bisa melihat kapal buatan Indonesia, kapal kebanggaan TNI AL ini bersama dengan Komandan Koderal, dan terima kasih juga Pak Wakasal, Pak Edwin, dan seluruh TNI AL yang sudah akhirnya kapal Teluk Kendari sudah hadir di Kota Padang. Ini masyarakat Kota Padang bisa melihat kapal buatan Indonesia, kapal kebanggaan TNI AL ini bersama dengan Komandan Koderal, dan terima kasih juga Pak Wakasal, Pak Edwin, dan seluruh TNI AL. Dalam tajuk ulang tahun kota ini, mudah-mudahan rasa Kota Padang dirasai oleh semuanya. Rasa apa? Bukan hanya kemajuan gastronominya, tapi juga bagaimana solidaritas kolaborasi Kota Padang dengan seluruh instansi. Berpegangan tangan seperti apa yang kita lihat di bencana beberapa hari yang lalu. Walaupun mungkin debitnya di sebagian tempat itu cukup tinggi, tetapi kita bergandengan tangan. Serupa kedatangan kapal untuk kedua kalinya, bergandengan tangan dengan Kodairul Bapak dan Ibu semua. Insight saja Bapak dan Ibu, sepertinya tahun depan juga akan ada kapal induk. Mudah-mudahan kapal induk pun kita targetkan sebelum berhenti di Jakarta, berhenti dulu di Kota Padang tahun depan Bapak dan Ibu semua. Inilah rangkaian kegiatan kita. Kami berharap Bapak dan Ibu tentunya dari TNI dan juga seluruh pihak untuk menikmati kegiatan-kegiatan kita Pak. Mudah-mudahan besok juga anak-anak kita bisa menikmati sebagai inspirasi untuk wawasan Nusantara mereka. Jadi Pak Fani, ini kita berada di Andungan. Ini kita berada di deck Wing Bridge Lambung kiri. Jadi ada 4 lantai. 4 untuk yang kita tinggali. 4 untuk tinggali, termasuk yang lantai tadi. Ya, terus kita di bawah ada ruang pasukan. Ruang pasukan di bawah. Dan ini apa namanya nih? Semua instrumen kita untuk membawa kapal. Siap.
Ruang terbuka ini untuk apa, Komandan? Ini tidak ada fungsi spesifik sama sekali. Oh, tidak ada fungsi spesifik sama sekali ya? Bisa menempatkan semua sensor-sensor kita di sini. Oh, baik. Kita punya fungsi untuk landing heli, Pak. Heli deck Di belakang ini ya? Ya, Oh, berapa heli bisanya nih? kita bisa satu heli. Dia tugasnya kan cuma angkut personil sama angkut material atau tanknya. Iya. Nah, dalam perjalanannya dia dilindungi, ditabiri oleh kapal-kapal lain. Berita selanjutnya dikutip dari @kumparan.com, sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dibakar massa dalam aksi yang terjadi Selasa 11 Agustus 2026 malam. Aksi ini diduga dipicu persoalan penyaluran dana desa. Data awal Polres Puncak menyebut kantor yang dibakar meliputi kantor PMK, kantor Bupati Puncak, kantor DPRD, kantor Dukcapil, kantor Kesbangpol, kantor Dinas Sosial, dan kantor Keuangan. Kapolres Puncak AKBP Domingos DF Simenes membenarkan peristiwa tersebut. Aksi bermula sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah saat massa mendatangi kantor PMK. Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat menemui massa dan berdialog, namun situasi justru memanas. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah, massa membakar kantor PMK. Kepolisian kemudian menyiagakan personal untuk mencegah aksi meluas. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2026 bersama jajaran Polsek ditempatkan di perempatan alun-alun, tepatnya di depan Polsek Ilaga, sementara Satgas Tindak ODC disiagakan di Kotis. Ini tuh bumu nih, koi. Korba, ini lihat. Ini kantor lebat. Semua kantor kecil, besar, semua habis gara-gara uang kampung. Kantor bupati lagi. Ini bukan dari kepala suku, dari satu kampung, dua kampung, tidak. 206 kampung itu semua gabungan masuk baru. Semua kantor habis di Puncak. 25 distrik, 206 kampung, semua masuk. Kantor-kantor kecil besar habis di Puncak. Gara-gara uang kampung. Ini di sana keuangan. Itu bakar mobil. Ini bakar kantor bupati. Nah, dia bilang mau bawa hitung na bawa. Kantor keuangan Keuangan na ba hangus wir. Ano mobil kasih ke. Berita terakhir dikutip dari Mahyil di SP, HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Sumatera Barat untuk kembali membangkitkan semangat melahirkan tokoh-tokoh nasional. Peringatan kemerdekaan tak hanya menjadi seremoni, tetapi juga ruang refleksi untuk membangun karakter dan kepemimpinan generasi muda Sumatera Barat. Semangat perjuangan dan persatuan yang lahir dari perjuangan panjang menuju 17 Agustus 1945 diharapkan terus dirawat di tengah perubahan zaman. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi cerminan sekaligus spirit untuk mengukur kembali tradisi ketokohan nasional dari Sumatera Barat. Rangkaian kegiatan kemerdekaan juga tidak dipandang sebatas hiburan, berbagai perlombaan menjadi sarana mengenang perjuangan para pendahulu, sekaligus memperkuat hubungan antar sesama. Dari semangat kemerdekaan, diharapkan lahir generasi Sumatera Barat yang mampu membawa gagasan dan prestasi hingga tingkat nasional. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih. Selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan beberapa agenda-agenda dalam rangka untuk menyemarakkan dan sekaligus juga kita bisa mereview ya tentang semangat yang telah dikobarkan pada masa perjuangan dan kemudian juga puncaknya adalah kemerdekaan. Dan kemudian perlombaan-perlombaan ini kita lakukan dalam rangka untuk melakukan suasana yang riang gembira. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
Jadi maka dari itu mudah-mudahan ini akan menyemangati kita untuk menghadirkan terbaik untuk Sumatera Barat, dan ketika kita menghadirkan terbaik untuk Sumatera Barat adalah kontribusi kita terbaik untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.